sekali. Ya, ini saat yang sungguh bagus ya buat tidak hanya buat saya, tetapi tentu saja buat Anda juga, bahwa Anda, kita ya dengan saya mempunyai kesempatan untuk mempelajari kehidupan. Kalau kita belajar dharma, sesungguhnya kita sedang mempelajari kehidupan ya. Kehidupan sesuatu yang sangat penting. Kita harus menghargai kehidupan kita. Dengan cara menghargainya adalah dengan cara menjalani kehidupan ini dengan baik ya. Tetapi tentu saja karena di atas muka bumi ini, kemarin saya baru baca, ternyata populasi di muka bumi ini ada 7,5 miliar manusia ya. Banyak sekali ya. Saya pikir tadinya 5-6 miliar saja. Karena di muka bumi ini ada banyak sekali manusia dengan berbagai pola pikirannya sendiri-sendiri. Kalau kita bicara kehidupan, kita kaitkan dengan agama, belum lagi aliran kepercayaan yang ada di muka bumi, di mana masing-masing mempunyai teorinya sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai ajarannya sendiri-sendiri tentang kehidupan itu seperti apa, ya. Karena banyak sekali teori ya dan yang berkembang di muka bumi ini, dan salah satu yang kalau kita bicara tentang Buddhism, salah satu ajaran Buddha atau kata-kata Buddha yang sangat istilahnya membangunkan saya dari tidur panjang saya waktu itu, mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu, adalah pada saat Buddha mengatakan definisi tentang perbuatan baik. Ya, saya mendengar itu pertama kali waktu saya baru saja berkenalan dengan Buddhism, dan Buddha mengatakan perbuatan baik itu adalah perbuatan yang tidak menyakiti makhluk lain dan juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Nah, waktu itu membuat saya terus berpikir, perbuatan yang seperti apa yang tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti diri sendiri. Ternyata belakangan setelah saya belajar di Myanmar dengan guru-guru saya menjadi makin mengerti bahwa perbuatan yang tidak menyakiti makhluk lain dan juga tidak menyakiti diri sendiri, jadi kriterianya harus mempunyai dua syarat ini, dua arah. Tidak menyakiti Anda dan juga tidak menyakiti saya. Kan sering kali Anda dulu 15 tahun yang lalu saya berpikir tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti saya, berarti saya harus hidup untuk orang lain. Tetapi kadang saya merasa pada saat perjalanan kehidupan saya sebelum-sebelumnya itu, setiap kali saya hidup untuk orang lain, berusaha untuk menyenangkan orang lain, berusaha untuk membahagiakan orang lain, tetapi sesungguhnya saya sedang tidak bahagia juga dengan cara saya membahagiakan orang lain tersebut. Ada semacam keterpaksaan dari batin saya untuk membuat orang lain bahagia. Sudah, nggak apa-apa deh orang lain bahagia, saya menderita, nggak apa-apa deh selama orang lain bahagia. Nah, kemudian pada waktu saya membaca, Buddha mengatakan no, harusnya perbuatan yang baik itu tidak hanya tidak menyakiti orang lain, tapi juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Nah, belakangan baru saya mengerti, dan apalagi pemahaman itu menjadi semakin matang setelah saya mencoba mengaplikasikan teori yang sudah saya pelajari di Myanmar sana dengan meditasi saya, dan semakin kokoh sekarang pemahamannya bahwa ternyata ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyakiti orang lain dan pada saat yang bersamaan juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Yaitu apa? Perbuatan yang didorong oleh akar-akar yang baik, perbuatan yang didorong oleh kemurahan hati, oleh akloba, perbuatan yang didorong, perbuatan atau ucapan atau pikiran yang didorong oleh tiga akar yang baik, yaitu akloba, akdosa, moha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan juga tanpa delusi, tanpa khayalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud ini semua? Ya tidak? Karena dan inilah mengapa kemudian saya ingin menekankan kepada Anda pentingnya belajar. Karena dengan belajar yang menyeluruh, yang komprehensif, kita akan menjadi makin tahu apa itu yang disebut akloba, akdosa, akmoha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan juga tanpa khayalan, tanpa kebodohan. Ya. Tanpa mempelajari Dhamma,
kita tidak akan pernah tahu apa itu semua. Saya sudah memberikan contoh kepada Anda. Ada dua orang, di depannya ada bola logam yang panas membara, ya. Yang satu tahu bahwa bola ini panas, yang satunya tidak tahu bahwa bola ini panas. Kalau dua orang ini diminta untuk memegang dua bola tadi, kira-kira yang lebih menderita yang mana? Yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu bahwa bola di depannya itu bisa menghancurkan, membakar tangannya akan lebih menderita. Karena dia akan pikir bahwa ini adalah perbuatan baik, ya kan? Pegang, dikiranya bakpao, dipegang, terbakarlah tangannya. Dan ini terjadi di dalam banyak kehidupan manusia, bahwa manusia tidak mempunyai pemahaman yang tepat tentang apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan jahat, sehingga akhirnya banyak sekali manusia yang berpikir bahwa pada saat mereka menyakiti makhluk lain, selama itu adalah atas nama membela agama atau siapapun, maka itu adalah perbuatan yang baik. Banyak kan, ya, membunuh binatang dengan berpikir bahwa membunuh binatang ini adalah perbuatan yang baik. Di dalam Buddhism kita sudah tegas bahwa membunuh tidak pernah muncul dari pikiran yang baik. Dengan memahami dharma, hal-hal yang seperti ini, akhirnya kita jadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Satu contoh lagi, saya sering menemui kekeliruan pemahaman tentang meditasi dari para umat, ya. Pada saat Anda sering mendengar meditasi, mindfulness meditation, ya. Apa itu? Meditasi eling, perhatian penuh, ya. Apa yang Anda pahami dengan mindfulness meditation, coba? Sering kali saya membaca guru-guru mengajarkan mindfulness meditation adalah aware, menyadari, sadari saja apa yang sedang Anda alami, sadari saja. Paham, ya? Sekarang ada kemarahan muncul, sadari kemarahan tersebut, ya, dilihat kemarahan tersebut. Terus nanti ada emosi negatif apapun, keadaan batin apapun, sadari gitu, ya. Itu yang didefinisikan sebagai mindfulness, sebagai sati atau perhatian penuh. Tetapi sesungguhnya mindfulness tidak hanya sebatas itu. Mindfulness tidak hanya sebatas menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi mindfulness sati, itu bahasa Palinya. Arti dari kata sati itu berasal dari kata kerja yang berarti sarati, yang berarti to remember, untuk ingat, untuk membuat kita ingat, mengingat. Mengingat tentang apa? Mengingat tentang apa yang harusnya kita kerjakan dan ingat tentang apa yang harusnya tidak kita kerjakan. Itu sati, itu mindfulness. Jadi tidak hanya satu poin saja yang mengajarkan kepada kita sadari, amati. Tidak, tetapi di samping menyadari dan mengamati, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan sekarang. Apa yang tidak boleh kita kerjakan sekarang. Kalau hanya menyadari, saya kasih tahu nih, kerbau pada saat dia berkubang di sungai, ya, itu biasanya dia digigitin binatang apa itu? Burung apa? Jalak ya itu ya, ya, yang makan di kulitnya itulah, ada apa dimakan sama burung. Itu kerbau itu mindful loh. Sadar loh, dia digigitin itu sadar gitu. Dia menyadari loh, oh saya digigitin burung apa tadi? Jalak ya? Jalak ya? Gagak? Jalak, burung jalak. Itu kerbaunya, satinya ada loh. Kalau definisi satinya adalah menyadari. Kerbaunya menyadari dia sedang digigit. Dan dia diamkan saja kan, ya udah kan katanya Bante Keminda disadari, ini sudah saya sadari ini. Tapi apa seperti ini sati mindfulness meditation? No. Mindfulness meditation membutuhkan satu pengertian yang lebih dalam daripada itu tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak boleh kita lakukan. Pada saat digigitin oleh binatang jalak tadi, apa yang harus kita lakukan? Pada saat kemarahan sedang muncul, apa yang harus kita lakukan? To remember, ingat. Kita harus ingat apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang kemudian pertanyaannya adalah,
Kalau sati salah satu atau definisi keduanya itu adalah, jadi mempunyai dua aspek sati itu, yaitu apa tadi? Menyadari dan mengingat. Dua aspek. Sadar tentang apa yang sedang terjadi dan mengingat instruksi yang diajarkan oleh Buddha. Jadi ada dua aspek ini. Nah, aspek yang kedua mengingat. Kalau kita bicara mengingat, lalu yang kita ingat apa kalau kita nggak pernah belajar, coba? Ini orang-orang yang di luar sana yang nggak pernah belajar itu, yang lagi di pinggir jalan itu, yang dia ingat apa? Karena dia nggak pernah belajar, dia nggak punya teori, dia tidak paham teori Dhamma. Akhirnya yang dia ingat-ingat yang enggak kan? Karena salah satu atau aspek kedua dari definisi dari mindfulness adalah to remember. Inilah mengapa Anda harus belajar, sehingga Anda jadi paham teorinya. Teori Anda lengkap. Kalau saya menemui keadaan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya menemui keadaan seperti itu, apa yang harus saya lakukan? That is sakti, that is mindfulness. Jadi tidak hanya menyadari saja, tetapi kita harus tahu action apa yang harus kita kerjakan. Itu meditasi. Makanya sering saya mengajarkan di dalam meditasi hari Sabtu atau kepada murid yang konsultasi kepada saya selalu mengajarkan, pada saat emosi negatif tertentu sedang muncul, kamu coba lihat hubungan sebab dan akibatnya apa gitu. Dan setelah itu diingat bagaimana cara untuk segera melepaskannya gitu. Tidak hanya didiamkan kemarahannya, tetapi kita harus melatih skill, kemampuan kita bagaimana cara untuk let go. This is about skill, kemampuan, kelihayan kita untuk melepaskan segala sesuatu supaya tidak tinggal terlalu lama di dalam hati kita. Semakin Anda mahir dalam melepaskan segala sesuatu, maka segala fenomena tidak akan pernah bertahan lama di hati Anda. This is about skill. Dan skill bisa didapat dengan latihan yang berulang-ulang, disiplin tinggi, rutin selama bertahun-tahun, dan akhirnya Anda akan mempunyai kemampuan itu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa meditasi itu bukan anugerah dari langit. Meditasi itu adalah masalah kelihayan Anda yang Anda dapatkan dari hasil Anda berlatih setiap hari selama bertahun-tahun. Jadi artinya bahwa Anda semua seharusnya bisa bermeditasi. Tidak ada orang yang tidak bisa bermeditasi. Hanya masalahnya Anda mau nggak latihan dengan secara rutin, dan juga Anda mau nggak menguasai teori-teorinya. Karena ini adalah satu latihan yang membutuhkan teori. Ya, makanya belajar pariyati sasana seperti ini akan sangat bagus sekali, karena akan Anda mengumpulkan teori-teori. Semakin banyak teori yang sudah Anda kumpulkan, ibaratnya hati Anda ini mempunyai bunga dan juga mempunyai rumput liar. Teori itu adalah bunga, ya. Rumput liar itu adalah kebodohan. Kalau taman di dalam hati Anda itu Anda penuhi dengan bunga pengetahuan, akhirnya rumput liar kebodohan tidak mempunyai tempat untuk tumbuh lagi. Dan setelah itu Anda tinggal meditasi sebentar saja, akan mudah untuk menghancurkan kebodohan tersebut, sehingga kualitas kehidupan Anda akan menjadi lebih baik lagi. Anda akan menjadi manusia yang lebih berbahagia. Tidak banyak lagi kesedihan yang datang di dalam kehidupan Anda. Bukankah ini kehidupan yang ingin atau kita idam-idamkan bersama? Tidak mengalami kesedihan apapun di dalam dunia ini, tidak mengalami terjangan emosi-emosi negatif di dalam kehidupan ini. Kualitas kehidupan di mana kita bisa melalui kehidupan ini satu hari, dua hari, atau setiap hari tanpa adanya kilesa, itu adalah kualitas kehidupan yang mulia. Dan itu yang membuat kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang suci.